Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 13 November 2024. Saat ini bersama saya Pendeta Ari Tulus Arianto, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu menjadi komunitas pemulih. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini ya Tuhan datang menghadap-Mu, membawa syukur dan terima kasih kami untuk hari yang boleh kami lewati, untuk setiap aktivitas, setiap kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu, biarlah firman itu boleh menjadi firman yang hidup dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, biarlah Roh-Mu itulah yang juga memampukan kami, untuk kami mewujudkan kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan kami. Kami serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 19 yang demikian sabda Tuhan. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Healing gitu ya. Mungkin istilah healing itu menjadi istilah yang seringkali kita hidupi sekarang ini. Apalagi di konteks sekarang anak-anak muda begitu, istilah healing menjadi sesuatu yang kerap dikatakan bahkan juga kerap dilakukan. Bahkan nggak cuma anak muda, yang sepuh-sepuh pun, yang tua-tua pun juga pasti senang kalau yang namanya healing. Kalau yang tiba-tiba dalam suasana yang penat, kemudian dalam banyak pekerjaan, banyak aktivitas, kemudian kita mengatakan, aku butuh healing. Ayo kita healing. Healingnya kemana? Biasanya ke tempat-tempat yang sejuk, atau ke pantai, atau ke tempat di mana kita bisa menenangkan pikiran kita. Healing mempunyai tujuan, yaitu supaya kita bisa refresh kembali dari mungkin hiruk pikuk kehidupan kita gitu ya. Kita bisa tenang kembali, kita bisa santai, dan kemudian kita bisa kembali melakukan aktivitas kita setelah healing itu dengan lebih jernih, dengan lebih nyaman begitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ketika kita mau healing, kita harus membutuhkan tempat yang jauh? Tidak bisakah komunitas kita, baik gereja maupun keluarga, itu menjadi sebuah komunitas berpulih, komunitas pemulih, atau healing community, komunitas healing. Nah, dalam bacaan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan ketika Yesus sedang mau membacakan Alkitab gitu ya, di dalam tradisi Yahudi pada waktu itu ketika hari Sabat, ia menemukan satu kalimat yang dikutip dari kitab Yesaya. Kalimatnya bunyinya begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam bahasa aslinya sebenarnya tentang nasihat ini atau kalimat ini nampaknya ada frasa yang hilang, ada kalimat yang hilang, yaitu kalau dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dikatakan begini, ia diutus untuk
heal, untuk memulihkan mereka yang broken, mereka yang patah hati, mereka yang sedang terluka, atau mereka yang sedang mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya. Perasaannya itu sedang tidak nyaman. Sehingga salah satu perutusan yang dinyatakan di dalam Yesaya yang dikutip oleh Yesus adalah, salah satunya adalah yaitu menjadi komunitas yang memulihkan bagi mereka yang mungkin terluka secara perasaan, broken, patah hati, terluka. Nah, sebagai komunitas yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah komunitas kita, baik gereja maupun juga keluarga, itu bisa membuat anggota-anggota di dalamnya itu merasakan sebuah pemulihan? Ataukah jangan-jangan ketika kita di dalam baik itu gereja maupun juga keluarga, bukan pemulihan yang kita dapatkan, tapi justru malah membuat broken, membuat sakit hati, membuat patah hati, membuat terluka. Nah, ketika itu yang terjadi, maka apa yang seharusnya kita lakukan menjadi sebuah ironi. Ketika Yesus menganjurkan kepada kita untuk kita bisa menjadi sarana memberitakan pemulihan bagi yang terluka, memberitakan pemulihan bagi yang merasakan patah hati, sakit hati, justru yang kita lakukan adalah membuat sakit hati itu. Nah, mari kita introspeksi dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita. Apakah keluarga kita, apakah komunitas bergereja kita, berjemaat kita, memang sudah betul-betul bisa menjadi komunitas yang memulihkan? Kalau belum, berarti itu menjadi PR kita. Apa sih yang harus dilakukan sebagai komunitas yang memulihkan atau komunitas pemulihan, komunitas berpulih itu? Yang pertama adalah mau mendengarkan. Kalau kita mau menjadi komunitas yang memulihkan, yang pertama adalah kita harus mau mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan setiap kondisi diri bagi anggota-anggota yang dalam komunitas kita. Kalau dalam keluarga misalnya, kita mau nggak mendengarkan keluh kesah orang tua kita, keluh kesah anak kita, keluh kesah suami atau istri kita? Selama kita belum mau untuk mendengarkan mereka, ketika disambati malah, kayak gitu aja, sudahlah saya udah capek juga, bapak juga punya kerjaan, bapak juga capek, udah sana cerita sama ibu. Ketika kita masih dalam kondisi itu, maka jangan-jangan kita belum bisa menjadi komunitas yang memulihkan. Atau juga dalam jemaat, ketika ada yang punya masalah, kita bukan mau mendengarkan itu, tapi justru kita seolah mencari informasi untuk menyebarkannya di tempat yang lebih luas. Komunitas memulihkan, komunitas pemulih bukan melakukan hal itu. Tetapi komunitas pemulih adalah komunitas yang mau mendengarkan keluh kesah dari setiap anggota komunitas di mana kita berada. Baik keluarga, baik juga gereja, maupun juga di komunitas-komunitas lain di mana kita berada. Setelah kita mendengarkan, maka kita juga dalam langkah yang kedua sebagai komunitas, yaitu kita mau merangkul mereka. Kalau kita sudah mendengarkan kondisi mereka, mendengarkan keadaan mereka, yang kita lakukan bukan malah menjustifikasi atau menghakimi mereka. Wah, kamu itu gitu makannya. Gitu. Aduh, saya itu kemarin merasa bahwa saya capek kerja gini-gini, pekerjaan saya banyak. Alah, cuman kayak gitu aja kamu capek. Itu bukan kondisi komunitas pemulih. Tapi komunitas pemulih adalah orang yang mau mendengarkan. Dan ketika mendengarkan, bukan menghakimi, tetapi mau memahami dan mau merangkul. Udah, kamu capek kan? Dah, kamu sekarang tenang dulu, istirahat dulu. Ayo, kamu apa? Bikinin teh, bikinin minum. Salah satu langkah sederhana sebenarnya yang kemudian bisa membuat kita merasa kita nyaman berada di tengah komunitas kita. Jadi kalau kita mau healing, gak perlu jauh-jauh. Di komunitas kita pun kita justru bisa healing. Menjadi ironi kalau justru kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, lalu kita kemudian ketika kita sumpek dengan keluarga kita, sumpek dengan komunitas kita, kemudian kita merasa malah, aku mau healing keluar. Berarti komunitas kita belum menjadi komunitas pemulih. Mari kita nyatakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyatakan kabar sukacita yang juga dinyatakan oleh Tuhan dengan menjadi komunitas yang mau memulihkan satu dengan yang lain. Mau mendengarkan dan mau merangkul setiap anggotanya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama, kita menyerahkan setiap doa dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa.
Bapa dalam surga, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami memberitakan berita pemulihan bagi mereka yang merasakan kesakitan. Memulihkan mereka yang patah hati, memulihkan mereka yang kehilangan motivasi kehidupan, dan memulihkan mereka yang memiliki perasaan tidak nyaman. Kami memiliki tugas itu, tetapi seringkali kami sebagai komunitas, baik di keluarga maupun juga di gereja, kami seringkali tidak memainkan peran kami sebagai komunitas yang memulihkan. Sebaliknya, keberadaan kami sebagai keluarga atau juga sebagai gereja justru seringkali menebarkan kesakitan itu kepada anggota keluarga kami, anggota komunitas kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menyatakan pertobatan kami. Ajar kami untuk mau menjadi komunitas yang memulihkan, mau mendengarkan dan mau merangkul setiap mereka yang merasakan kesakit hatian. Sehingga kami bersama bisa bertumbuh menjadi sebuah komunitas yang saling memulihkan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami turut berdoa, kami turut mendukung saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Nelson Anindito, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Estri Wardani Mandi, anak Nasya Alna Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati setiap proses yang dijalani oleh saudara-saudara kami ini. Biarlah kebaikan Tuhan dan berkat dari-Mu boleh dirasakan di dalam proses pemulihan mereka. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami. Ketika di masa tua mereka mungkin mengalami perasaan tidak nyaman, mengalami ketakutan, kekhawatiran, atau juga hal-hal yang mengganggu kehidupan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan Ibu Sarno, Ibu Tugera Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati mereka. Biarlah kedamaian dan sukacita dari Tuhan boleh Tuhan hadirkan dan boleh dirasakan oleh orang tua kami ini. Kami menyerahkan juga ya Tuhan pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami secara pribadi. Kiranya Tuhan yang hadir memampukan kami untuk kami bisa menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kami oleh karena pertolongan dari Tuhan. Kami naikkan doa kami naikkan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.